Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi limit fungsi aljabar di tak hingga. Oke, jadi kita perhatikan nilai fungsi fx sama dengan seper x ya. Nah, perhatikan. Nah, misalkan kita mengambil nilai x yaitu 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Nah, kita mengambil nilai x ini. Nah, kemudian nilai-nilai x ini kita substitusi ke fungsi fx sama dengan seper x. Nah, untuk x-nya 1, berarti fx-nya atau y-nya sama dengan 1. Jika x-nya 10, berarti 1 per 10, maka y-nya 0,1. Jika x-nya 100, berarti 1 per 100. Ya, maka y-nya atau fx-nya itu 0,01. Nah, dan seterusnya. Ya, nah setelah kita substitusi semua nilai x yang kita sudah ambil, ternyata jika kita perhatikan nilai-nilai yang muncul, ya perhatikan, itu nilai akan semakin kecil, ya. Jadi nilainya semakin kecil dan senilainya akan menuju ke suatu titik, yaitu titik 0, ya. Nah, keadaan ini, ya, keadaan seperti ini kita bisa tulis sebagai limit x menuju tak berhingga 1 per x itu sama dengan 0. Ya, ini kejadiannya tadi, ilustrasinya, bahwa nilai y ini jika kita mengambil x tak berhingga ini, ya, ini kan kita ambil hanya contoh sampai 1 juta, ya. Jika kita mengambil x ini tak berhingga, maka nilainya ini y atau fx itu akan menuju ke suatu titik, yaitu titik 0. Nah, inilah yang kita sebut sebagai limit aljabar di tak hingga, yaitu limit x menuju tak berhingga 1 per x itu sama dengan 0, ya. Oke, nah secara umum dapat kita tulis bahwa limit x menuju tak berhingga A per X pangkat N sama dengan 0, ya. Inilah bentuk umumnya limit fungsi aljabar di tak hingga. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, kita langsung ke contoh soalnya, ya. Nah, perhatikan, ada contoh soal seperti ini, ya. Kita masuk ke bentuk pertama, yaitu limit x menuju tak berhingga fx per gx, ya. Jadi bentuk yang pertama bentuk pecahan. Nah, bagaimana menyelesaikan limit tak berhingga berbentuk pecahan, ya? Nah, sekarang ada 3 contoh saya tampilkan. Nah, baik, kita sama-sama lihat pembahasannya, ya. Nah, untuk soal yang pertama, ya. Nah, ini kita lihat. Ini soalnya limit x menuju tak berhingga 4x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 3 per 2x pangkat 3 kurang 4x tambah 1. Nah, yang pertama yang kita lihat untuk soal yang nomor 1 ini, ya, kita lihat pangkat tertingginya, ya. Ternyata pangkat tertinggi pembilang, ya, pembilang ini dengan penyebut itu sama, ya. Jadi kita langsung saja limit x menuju tak berhingga 4x pangkat 3. Jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya, ya. Berarti x pangkat 3. Kemudian kurang 2x pangkat 2 per x pangkat 3 tambah 3 dibagi x pangkat 3 per penyebutnya juga 2x pangkat 3 per x pangkat 3
kurang 4x per x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3. Oke ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Limit x menuju tak berhingga. Nah, perhatikan x pangkat 3 per x pangkat 3 itu 1, berarti sisa 4 ya. Kurang ini x pangkat 2 per x pangkat 3, berarti x pangkat 2 ini habis, di bawah sisa 1, berarti 2 per x pangkat 1 ya, atau 2 per x. Kemudian ini tetap 3 per x pangkat 3 per, ya kan, ini juga x pangkat 3 per x pangkat 3 habis ya, sisa 2. Oke, ini sisa 4 per x, kan selisih 4 per x pangkat 2 ya. Oke, karena ini selisih 1 ya, ini pangkatnya 1, ini 3, berarti selisih 2. Nah, ini tetap tambah 1 per x pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah ya. Jadi langkah pertama itu kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Nah, pangkat tertinggi penyebutnya adalah x pangkat 3. Nah, makanya semua suku-suku bilangan yang ada di sini kita bagi dengan x pangkat 3. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Jadi ini jawabannya. Nah, ini kan definisi tadi kita adalah limit x menuju tak berhingga a per x pangkat n. Ini sama dengan 0. Ya, ini yang harus diingat di slide pertama tadi. Nah, berarti kalau begitu ini 4. Nah, ini 0 ya. Iya, ini juga 0. Oke, berdasarkan sifat umum tadi limit ya, 0. Jadi a-nya terserah berapa, n-nya pangkatnya berapa ya, mulai 1. Nah, ini per, ini juga 2 kurang 0 tambah 0. Jadi yang sisa 4 per 2 atau 2. Iya. Oke. Jadi jawaban nomor 1 itu 2 ya. Oke. Nah, itu. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi cara yang sama ya. Jadi limit x menuju tak berhingga, perhatikan pangkatnya. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah x pangkat 3. Jadi semua suku bilangan yang ada di sini kita bagi dengan x pangkat 3. Jadi kita mulai x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 kurang 2x dibagi x pangkat 3 kurang 4 dibagi x pangkat 3 per, ini juga 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 tambah 2x tambah 2x bagi x pangkat 3 juga ya. Ini 1 per x pangkat 3. Oke, sama dengan limit ya, x menuju tak berhingga. Nah, perhatikan x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 berarti selisih 1. Jadi pangkatnya ke bawah, ini pangkat 2 berarti 3 kurang 2 ya. Jadi kita dapat 1 per x. Nah, ini kurang 2 per x pangkat 2 karena selisih 1. Selisih 2 ya, maaf ya. 1 dengan 3 berarti 3 kurang 1. Nah, ini kurang 4 per x pangkat 3 per, ini 2. Iya, 2 kan? X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Ini tambah 2 per X pangkat 2. Jadi ini selisih 2 ya. Jadi 3 kurang 1 di pangkatnya. Berarti 2 ini tetap 1 per X pangkat 3. Sama dengan, ya kan? Nah, sekarang kita kembali ke definisinya ya. Perhatikan, jadi ini definisinya harus diingat. A per X pangkat N berarti ini 0.
Ini 0 ya, ini 0. Nah, jadi 0 kurang 0 kurang 0. Nah, ini berdasarkan definisi ini ya. Nah, per yang di bawah ya tetap 2. Ini juga tambah 0. Ini juga tambah 0. Jadi jawabannya 0 per 2 atau sama dengan 2. Iya. Maaf. 0 ya, sorry. Maaf. Sini 0 bagi 2 ya, dia 0 ya. Oke. Jadi ini 0. Iya. Oke, 0 ya. Nah, itulah jawaban soal yang kedua. Oke. Kemudian jawaban soal yang terakhir, yang ketiga untuk bentuk pertama ini. Nah, ini ya. Jadi kita perhatikan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya untuk soal yang ketiga penyebutnya itu adalah 2. Nah, berarti limit X menuju tak berhingga, semua suku bilangan yang ada di soal 3 ini kita bagi dengan X pangkat 2. Yaitu pertama 3S pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kurang 5X dibagi X pangkat 2 ditambah 1 dibagi X pangkat 2. Kenapa pangkat 2 pembaginya? Karena penyebutnya pangkat 2. Oke. Nah, berikutnya di sini lagi 2 ya, 2x pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Nah, kemudian ini 3 ya, 3x dibagi X pangkat 2 tambah 3 dibagi X pangkat 2 sama dengan, kita selesaikan ya, limit X menuju tak berhingga, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 berarti karena pangkat terbesarnya di atas, berarti kita dapat 3x ya. Nah, jadi ini ya, ini sifat pecahan ya, sifat pangkat ya. Mungkin di apalagi namanya waktu SMP. Nah, misalnya gini, X pangkat N dibagi X pangkat M itu sama dengan X N dikurang M. Iya, dikurang ya. Berarti ini 2, 3 dikurang 2 berarti 1. Kemudian ini 5 per X ya, karena pangkat terbesarnya di bawah berarti ini 2 dikurang 1. Ini ke bawah ya. Oke. Tambah 1 X pangkat 2 per, nah, ini X pangkat 2 per X pangkat 2 kan 2. 1 ya. 2 ya. Hasilnya ini 1, berarti 1 kali 2, 2. Kemudian 3 per X tambah 3 per X pangkat 2 sama dengan. Nah, sekarang perhatikan. Nah, kita lihat kembali ke sifat bentuk umum limit fungsi tak berhingga ini ya. Jadi A per X pangkat N itu 0. Berarti kalau kita melihat ini 0 ya. Ini juga 0. Ini 0. Ini 0. Tetapi ini tak berhingga ini. Ya, karena limit X menuju 3 limit X menuju tak berhingga 3X berarti ini tak berhingga. Ya, berarti ini tak berhingga. Dikurangi 0 ditambah 0 per 2 dikurangi 0 ditambah 0. Karena ada unsur tak berhingganya, maka jawabannya untuk soal 3 itu adalah tak berhingga. Ya kan? Nah, inilah pembahasan soal pertama. Jadi di sini ada 3 kondisi ya, yaitu pertama, jika kita perhatikan pangkat pembilang dan penyebutnya sama. Yang kedua, pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut. Yang ketiga, pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut. Ada 3 macam nilai juga ya. Ada 2, ada 0, ada tak berhingga. Ya. Oke, inilah pembahasan soal yang pertama ya, dengan menggunakan cara membagi pangkat tertinggi penyebut. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Nah, dari ketiga kondisi tadi itu ya, yang pertama pembilangnya dan penyebutnya sama. Nah, ini ada trik yang lebih singkat atau ada cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Nah, ini kalau pembilang kalau pangkat ini kan bentuk umumnya ya, N dengan M. Kalau pangkat pembilang dan penyebut sama, maka kita ambil A per P. Jadi kita ambil koefisiennya A per P. Berarti untuk soal nomor 1 berdasarkan trik ini atau sifat ini, berarti kita dapat ini 4/2. Jadi jawabannya 2. Ini lebih ringkas lagi ya. Oke, ini cara kedua. Jadi jawabannya 2. Kita ambil saja ini 4/2 berdasarkan ini, karena pangkatnya sama-sama 3. Oke, untuk kondisi yang kedua, yaitu pangkatnya pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nah, pembilangnya lebih kecil dari penyebut itu otomatis jawabannya 0. Berdasarkan sifat ini. Jadi 0 ya. Jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini, kita perhatikan saja pangkatnya dan mengingat ini. Ya, kalau pangkat pembilang lebih kecil daripada penyebut itu 0. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, kalau pangkat pembilang yang di atas ya. Kalau pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, itu jawabannya insya Allah pasti tak berhingga. Ya, biar digunakan cara panjang, nanti ujung-ujungnya tak berhingga. Oke. Jadi boleh menggunakan prinsip ini ya. Boleh juga menggunakan pembahasan yang di awal tadi. Ya, dari terserah anak-anakku sekalian ya, yang mana yang dipahami. Nah, ini syaratnya harus diingat ini. Ya, jadi pangkatnya sama, pembilangnya lebih kecil dari penyebut, penyebutnya lebih besar dari pembilang. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya. Ingat, yang di atas itu pembilang, yang di bawah penyebut. Oke, baik, inilah pembahasan soal kita dengan cara yang kedua ya, dengan soal yang sama. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang berikut atau bentuk yang kedua. Nah, ini bentuk yang kedua, yaitu limit X menuju tak berhingga akar dari Fx dikurang akar dari Gx. Nah, untuk soal yang seperti ini ya, cara menyelesaikannya, yaitu pertama kita kali dengan faktor sekawan. Ya, jadi ini kita kali faktor sekawan, yaitu ini ya, X pangkat 2 ditambah 2X kurang 1. Karena ini kurang berarti kita tambahkan di sini. Iya, itu ya, kawan ini. X pangkat 2 tambah 5X kurang 3. Oke. Per ini ya, X pangkat 2 tambah 2X kurang 1 tambah akar dari X pangkat 2 tambah 5X kurang 3. Ini menggunakan faktor sekawan. Nah, langkah selanjutnya ya, kita kalikan. Jadi kita dapat limit X menuju tak berhingga. Ini kita perkalikan. Nah, ada sifat perkalian di tingkat sebelumnya, yaitu misalnya seperti ini. A dikurang B. Ya, mudah-mudahan masih ingat di SMP. A ditambah B. Jadi jawabannya ini A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ini sifat perkalian dua suku ya. Ini udah diingat. Nah, ada juga perkalian bentuk akar. Nah, bentuk akar itu ada ya. Nah, misalnya ini akar A dikurang akar B, akar A ditambah akar B. Akar A dikali akar A itu jawabannya A. Akar B dikali akar B itu jawabannya B. Iya. Hilang akarnya ya. Oke, itu. Jadi kita menggunakan sifat ini. Nah, untuk ini ya. Ini kita kali dengan ini. Nah, jadi karena sama ya sukunya di dalam. Nah, berarti kita dapat X pangkat 2 ditambah 2X kurang 1 kurang. Nah, gunakan sifat ini di atas ya. Berarti kita dapat X pangkat 2 ditambah 5X kurang 3. Oke, yang di bawah tetap akar dari X pangkat 2 ditambah 2X kurang 1 kurang X pangkat
2 ditambah 5x kurang 3. Oke. Nah, sekarang sama dengan limit x menuju tak berhingga. Nah, kita kalikan ini. Jadi x pangkat 2 dikurang, ini kurang ya. Kurang x pangkat 2 kan 0. Ini habis. Kemudian 2x dikurang 5x berarti negatif 3x. Negatif 1 dikurang negatif 3 berarti positif 2. Nah, per akar dari x pangkat 2 ditambah 2x kurang 1 dikurang akar dari x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3. Oke, kita dapatkan ya. Nah, sekarang kita kembali menggunakan prinsip yang pertama, membagi pangkat tertinggi dari penyebut. Sekarang kita lihat pangkat tertinggi penyebutnya berapa? X ya. X ya, perhatikan. Nah, kenapa bisa X-nya ya? Karena kalau X ini X pangkat 2 itu ya, kalau dia keluar dari tanda akar itu sama dengan X ya. Jadi akar X pangkat 2 itu sebenarnya sama dengan X sendiri. Nah, berarti kita bagi dengan pangkat tertingginya itu 1 ya. Oke. Jadi sama dengan limit X menuju tak berhingga negatif 3x dibagi X. Jadi sama dengan contoh 1 tadi. Ditambah 2 per X. Oke. Yang dibawa juga. Nah, cuma dibawa dia masuk tanda akar. Berarti S pangkat 2 dibagi S pangkat 2. Nah, ditambah 2X dibagi S pangkat 2. Itu ya. Kemudian dikurang 1/per S pangkat 2. Tambah lagi ya. Oke, maaf bukan kurang di sini ya, maaf. Sini tambah ya, karena asalnya tambah ya ini juga tambah. Oke. Ini tambah ya. Oke. Akar dari X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 5X pangkat 5X ya, maaf 5X saja sini ya. Oke, per X pangkat 2 dikurang 3 per X pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita dapatkan hasilnya berapa? Limit X menuju tak berhingga ini min 3 ya. Oke, ditambah 2 per X ya. Oke, jadi ini habis X bagi X kan 1 ya. Yang di bawah penyebutnya 1 juga, ditambah ini ya 2 per X dikurang 1/per X pangkat 2. Oke. Kemudian yang berikutnya ditambah. Aduh. Oke, kita tambah ya. Jadi ini kita tambah. Sorry. Nah, kita tambah akar dari ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 kan 1 juga. Oke. Ditambah 5 per X ya, ini dari sini X bagi X pangkat 2 dikurangi lagi dengan 3 per X pangkat 2. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat kembali definisi ya. Nah, definisinya yang mana itu ini ya, limit X menuju tak berhingga A per X pangkat n sama dengan 0. Nah, ini. Nah, berarti jika melihat kondisi di sini, berarti kita dapat di sini adalah minus 3 tambah 0. Nah, ini kan 0 ini berdasarkan definisi ini ya. Oke, per. Nah, ini juga 1. Akar 1 tambah 0 kurang 0. Ini 0 semua kan. Tambah lagi akar 1 tambah 0
kurang 0. Ya, jadi jawabannya negatif 3. Ini kan min 3 sama negatif 3 per akar 1 tambah akar 1, berarti ini akar 1 tambah akar 1, berarti saya sambung di sini aja ya. Oke, jadi muat ini. Oke, jadi jawabannya min 3 per 1 tambah 1, berarti min 3 per 2. Jadi akar 1 kan 1. Nah, inilah pembahasan kita untuk soal yang kedua ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke, nah ini juga ada triknya ya. Nah, bisa dilihat, yaitu tadi cara yang panjang, cara panjangnya tadi, ini ada cara singkatnya ya. Nah ini perhatikan, tapi ini harus diingat ini bentuknya. Jadi limit X menuju tak berhingga akar dari AX pangkat 2 tambah BX tambah C kurang akar dari PX pangkat 2 tambah QX tambah R. Nah ini ada 3 kondisi juga. Pertama, untuk A lebih besar daripada P. Maksudnya koefisiennya ini lebih besar daripada ini. Berarti jawabannya tak berhingga. Untuk A sama dengan P, artinya koefisien A dengan P sama, itu berarti menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan. Yang kondisi yang ketiga, untuk A lebih kecil atau kurang daripada P, maka jawabannya minus tak berhingga. Nah, sekarang kita lihat soal yang tadi ini. Kita jawab menggunakan prinsip ini ya, atau cara singkatnya. Perhatikan koefisiennya. Di sini kan 1, ini juga 1. Berarti kita menggunakan ini ya, ini kan sama, menggunakan rumus ini. Nah, berarti kita bisa gunakan di sini langsung B dikurang Q per 2 kali akar A. Nah, ini B-nya yang mana? B-nya ini B. Iya. Ini Q. Nah, A-nya di mana? Di sini A. Ini A. Ini juga akan sama A-nya kan? Nah, jadi kita langsung ambil 2 kurang 5 per 2 akar 1. A-nya 1 kan, koefisiennya 1. Jadi jawabannya 2 dikurang 5 minus 3. 2 kali akar 1, 2. Akar 1 kan 1, berarti ini 2 kali 1. Berarti jawabannya min 3 per 2 ya. Oke, jadi sama dengan pembahasan tadi yang panjang. Jadi terserah Anda semua yang mana yang mau digunakan. Dengan catatan prinsipnya harus diingat. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, inilah pembahasan kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.